Komodo adalah kadal hidup terbesar di planet ini. Mereka adalah makhluk menakutkan dengan reputasi sebagai pemburu yang kuat, agresif, dan mematikan. Namun, seiring berjalannya waktu, sains dan penelitian telah menunjukkan kepada kita bahwa mereka bukanlah binatang pemakan manusia yang pernah kita pikirkan. Berikut adalah fakta menarik tentang komodo. Yang pertama, komodo adalah perenang yang brilian. Saat kita melihat komodo dengan berat hingga 90 kg dan panjang sekitar 3 meter, penuh otot dan berjalan lambat di sekitar daratan, kita tidak akan pernah mengira bahwa mereka adalah perenang alami. Namun, komodo seperti kebanyakan reptil lainnya adalah perenang yang hebat. Hidup di antara rangkaian 5 pulau tenggara di Indonesia, komodo harus cukup sering berenang dari pulau ke pulau untuk mencari makanan. Faktanya, mereka bisa berenang berjam-jam dan bahkan terlihat bermil-mil di lepas pantai. Kedua, komodo bisa mencium bau bangkai dari jarak hingga 5 mil. Seperti reptil lainnya, komodo mencium bau melalui penggunaan sistem sensorik yang berbeda dari manusia. Selain itu, komodo juga menggunakan lidahnya yang bercabang dan berkedip-kedip untuk mengambil partikel rasa mikroskopis di udara. Wah, mereka benar-benar mencicipi udara. Ketika komodo menarik lidahnya kembali ke mulutnya, taringnya masuk ke dalam organ yang disebut organ Jacobson di langit-langit mulutnya. Organ ini memproses partikel aroma di lidah yang memungkinkan komodo untuk menentukan dengan tepat apa setiap partikel itu dan di mana letaknya. Untuk komodo, cara mencium bau bangkai ini sangat halus, sehingga bisa mencium bau sesuatu yang mati lebih dari 5 mil jauhnya dan menunjukkan di mana letaknya. Ini sangat berguna terutama jika mereka harus berenang beberapa mil untuk mendapatkan makanan mereka. Ketiga, komodo bisa makan 80% dari berat tubuhnya dalam sekali duduk. Komodo tidak akan pernah berhenti tumbuh panjang atau berat selama mereka hidup. Ini adalah bagian besar mengapa mereka tidak memiliki predator alami. Dengan nafsu makan yang besar dan selalu terburu-buru untuk makan, di alam liar komodo bisa makan makanan besar sekaligus. Dengan rahang yang sangat fleksibel dan dapat membuka sangat lebar, mereka dapat dengan mudah menelan anak babi berukuran sedang menjadi satu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika seekor komodo dapat makan sebanyak 80% dari berat tubuhnya sekaligus. Selanjutnya, komodo ternyata berbisa. Karena penelitian observasional yang dilakukan pada tahun 1970-an, para ilmuwan telah lama percaya bahwa air liur komodo mengandung bakteri mematikan yang cukup ampuh untuk membunuh mangsanya hanya dengan 1 gigitan saja. Namun, pada tahun 2009, ahli biokimia Brian Fry dari University of Queensland menguji kepercayaan yang diterima secara luas ini, yang bertujuan untuk menemukan mikroba mana yang akan menyebabkan kematian yang begitu mengerikan. Lalu ternyata yang ditemukan Brian Fry mengubah persepsi populer tentang komodo. Meskipun ada banyak bakteri di dalam mulut mereka, itu sebenarnya lebih rendah daripada kebanyakan mulut mamalia dan tidak ada yang akan menyebabkan disintegrasi jaringan yang cepat atau kehilangan darah yang terkait dengan gigitan komodo. Fry menindaklanjutinya dengan melakukan pemindaian MRI tengkorak komodo yang menunjukkan 2 kelenjar racun kecil di rahang bawah. Racun komodo yang ditemukan di kelenjar ini mengandung beberapa jenis protein beracun yang diketahui menyebabkan efek persis seperti yang terlihat pada hewan yang digigit komodo. Berikutnya, komodo muda berguling-guling di kotoran dan memanjat pohon untuk menghindari dimakan. Komodo terkenal karena tidak pilih-pilih dengan apa yang mereka makan.
Dan cukup sering komodo dewasa tidak akan berpikir dua kali untuk memakan komodo yang remaja. Maka untuk menangkal ancaman ini, komodo muda naik ke atas pohon dan menjadi predator yang gesit, memanjat cabang hingga tumbuh cukup besar agar tidak terancam oleh komodo lainnya. Namun, ini tidak selalu berhasil. Jadi, sebagian tindakan ekstra mereka membuat diri mereka tidak menarik dengan berguling-guling di kotoran. Ini membuat mereka sangat berbau busuk, bahkan komodo yang paling rakus pun tidak bisa memakannya. Oke, selanjutnya hal menarik mengenai komodo ini yang berikutnya adalah George Walker Bush menerima komodo sebagai hadiah. Sekitar pertengahan masa jabatan 4 tahunnya, Presiden Bush saat itu dianugerahi seekor komodo jantan bernama Naga dari pemerintah Indonesia. Bush kemudian memutuskan untuk menyumbangkannya ke kebun binatang Cincinnati. Naga hidup sampai usia 24 tahun dan menjadi bapak dari lebih 32 bayi komodo. Dia adalah salah satu atraksi utama kebun binatang Cincinnati yang mendapatkan 1 juta pengunjung per tahun. Dan dia bahkan melakukan tur sebagai petugas konservasi pada tahun 1995. Berikutnya, komodo betina dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Pada tahun 2006, seekor komodo betina bernama Flora di kebun binatang Chester, London bertelur 25 butir. 11 diantaranya layak untuk ditetaskan. Setelah hidup di penangkaran sendirian dan tidak pernah bersentuhan dengan komodo jantan, komodo betina bisa berkembang biak tanpa kawin. Pada tahun 2006, sebuah tim peneliti memverifikasi bahwa komodo betina bisa mereproduksi tanpa kawin melalui proses yang dinamakan parthenogenesis. Proses yang telah ditemukan pada 70 spesies vertebrata ini merupakan cara berkembang biak di mana sebutir telur bisa matang menjadi embrio tanpa dibuahi oleh sperma. Tergantung dari lingkungannya, seekor komodo betina bisa berkembang biak secara seksual atau aseksual. Lanjut, komodo sebenarnya hewan yang cepat. Meskipun binatang besar ini dengan berat hampir 198 lbs dan panjang 10 kaki, komodo dapat berlari dengan kecepatan hingga 13 mph atau 20 km per jam saat berlari. Ini adalah sesuatu yang mereka gunakan cukup sering ketika berburu di alam liar. Mereka akan membuntuti mangsanya secara perlahan atau berbaring menuju hewan yang lewat, lalu menyerbu ke depan ke arah mereka dalam sprint yang tajam. Yang dibutuhkan hanyalah 1 gigitan dari komodo dan bisa menunggu mangsanya menyerah pada racunnya. Kemudian yang tersisa hanyalah komodo menggunakan indera penciumannya yang luar biasa untuk melacak bangkai, meskipun sebelum komodo lainnya sampai ke sana. Komodo hanya membunuh 4 orang sejak tahun 1070-an. Meskipun reputasi buruk mereka sebagai binatang pemakan manusia yang kejam, komodo bertanggung jawab atas hampir tidak ada kematian sama sekali. Pertemuan fana didokumentasikan pada tahun 1974, 2000, tahun 2007, dan tahun 2009. Kematian komodo terakhir terjadi pada tahun 2009 ketika seorang pria jatuh dari pohon apel dan pingsan di bawahnya. 2 komodo menganiaya pria yang tidak sadarkan diri itu sebelum orang-orang di dekatnya turun tangan. Meskipun pria itu dilarikan ke rumah sakit, dia kemudian meninggal karena luka-lukanya. Bukan mitos bahwa komodo akan menggali dan memakan tubuh manusia yang terkubur. Oleh karena itu, penduduk asli yang berbagi tanah dengan mereka cenderung menumpuk batu di atas kuburan orang-orang yang terkasih untuk mencegah komodo yang lapar merampok kuburan. Meskipun mereka mungkin sangat menakutkan untuk dilihat, predator puncak ini dikenal sangat suka bermain-main di penangkaran. Sebuah penelitian dilakukan pada komodo yang ditangkap bernama Kraken di Taman Zoologi Nasional Smithsonian setelah mulai bertingkah aneh terhadap pekerja kebun binatang. Dia diamati menarik-narik tali sepatu dengan giginya atau dengan lembut menarik benda dari saku orang.
penjaga kebun binatang memutuskan untuk memasukkan barang-barang ke dalam kandangnya seperti kotak, selimut, sepatu, dan frisbee. Dia juga suka bermain tarik tambang dengan penjaganya. Perilaku yang dalam hati di Kraken ditafsirkan sebagai permainan karena cara dia tidak menunjukkan agresi dan tidak melakukannya untuk hadiah makanan. Dia juga bisa belajar perintah, seperti berjalan ke penjaga ketika bersiul, dan memahami itu adalah waktu makan ketika dia melihat penjaga mengenakan sarung tangan berwarna cerah. Jadi, begitulah fakta menarik tentang komodo. Mereka tidak hanya predator puncak yang sangat cerdas, tetapi mereka juga kadal yang suka bersenang-senang.